Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk membahas Sayyidah Aisyah dalam buku Aisyah The True Beauty. Penulisnya adalah Sulaiman An-Nadawi. Seperti yang kita ketahui bahwa lagu Aisyah istri Rasulullah sedang trending dan banyak sekali yang hafal lagunya. Sungguh indah dan membuat hati tersentuh mendengar lagu tersebut. Lagu yang menggambarkan tentang kehidupan Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Dengan trendingnya lagu itu membuat saya teringat kalau saya memiliki buku tentang Sayyidah Aisyah. Dan menurut saya penting untuk kita bahas karena banyak sekali pertanyaan tentang sebutan Sayyidah. Kemudian masih banyak yang belum tahu nasab Aisyah dan banyak yang akan saya bahas supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Terlepas dari pro dan kontra, sebenarnya lirik lagu ini banyak sekali mengandung hikmah yang dapat kita renungi. Saya yakin setelah mendengarkan lagu tersebut, banyak dari kita semua akan cari tahu dan saling bertanya tentang Sayyidah Aisyah dan pernikahan beliau bersama Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin juga ada yang cari bukunya, buku Sayyidah Aisyah. Dan kalau teman-teman masih belum dapat bukunya, maka di video kali ini saya akan bedah bukunya yang insya Allah saya akan bagi dalam menjadi beberapa bagian. Sebelum kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik, untuk bagian pertama, pembahasannya tentang nama, julukan, dan nasab Aisyah. Banyak sekali yang belum tahu arti dari Sayyidah. Sayyidah sebenarnya diberikan untuk wanita mulia seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Dalam bahasa Indonesia, Sayyidah berarti pemimpin. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa nama panggilannya adalah Humairah. Tetapi di dalam buku ini, arti Humairah adalah putih dan cantik. Tetapi di antara sekian banyak hadis yang menyebut Humairah, tidak ada satupun yang berkualitas soheh. Soheh artinya benar, jadi tidak ada satupun yang berkualitas benar. Sayyidah Aisyah dipanggil Ummul Mukminin, yakni ibu dari kaum para muslimin. Kemudian kita akan membahas tentang nasab Aisyah. Aisyah terlahir dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Rumam. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah Sayyidah Aisyah dan Ummu Rumam adalah ibunda dari Aisyah. Abu Bakar dan Ummu Rumam dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Pada masa kecilnya, Aisyah disusui oleh istri dari Wa'il Abul Qu'ais. Wa'il memiliki saudara laki-laki bernama Afla. Dengan begitu, Afla merupakan paman sesusuan Aisyah. Afla inilah yang sering mengunjungi Aisyah dengan seizin Rasulullah Muhammad SAW. Setelah membahas tentang nasab Aisyah dan keluarganya, sekarang kita membahas tentang masa kecil Aisyah radhiyallahu anha. Tanda-tanda kemuliaan, keagungan, dan kebahagiaan telah tampak pada gerakan serta tingkah lakunya pada masa kecil. Pada masa kecil, Aisyah memiliki dorongan nalurinya untuk bermain. Mainan yang paling disukai adalah boneka dan ayunan. Meski begitu, Aisyah tetap menjaga etika ketika Rasulullah Muhammad menemuinya. Rasulullah Muhammad SAW bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" "Kuda." "Adakah kuda yang memiliki dua sayap?" tanya Rasulullah. Jawab Aisyah, "Bukankah kuda Sulaiman memiliki banyak sayap?" Rasulullah pun tertawa mendengar jawaban Aisyah yang spontan itu. Dari jawaban Aisyah itu terlihat jelas kecerdasan, kepolosan, dan pengetahuannya yang luas tentang persoalan-persoalan agama. Akan tetapi, Aisyah bukan anak kecil biasa. Ia mengingat dengan baik apa yang terjadi pada masa kecilnya, termasuk hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah Muhammad. Ia memahami hadis-hadis itu, meriwayatkannya, menarik kesimpulan darinya, serta memberikan penjelasan tentang detail-detail hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Ia juga sering menjelaskan hikmah-hikmah dari peristiwa yang dialaminya pada masa kecil.
Aisyah radhiyallahu an bahkan mampu mengingat dengan baik ayat Al-Quran yang didengarnya ketika sedang asik bermain. Ia berkata, "Ketika aku masih kecil dan suka bermain, Rasulullah Muhammad menerima ayat berikut ini di Mekah. Bahkan, hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." Surat Al-Qamar ayat 46. Setelah membahas nama, julukan, nasab Aisyah radhiyallahu an dan masa kecilnya, saatnya sekarang kita membahas tentang pernikahan yang diberkahi antara Rasulullah Muhammad SAW dan Sayyidah Aisyah. Aisyah radhiyallahu an menikah dengan Rasulullah Muhammad 3 tahun sebelum hijrah. Saat itu Aisyah berusia 6 tahun. Rasulullah Muhammad baru mengajak Aisyah hidup bersama pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Ketika itu usia Aisyah adalah 9 tahun. Tempat tinggal Sayyidah Aisyah dan Rasulullah bukan istana yang besar dan megah. Lebih tepat dikatakan sebagai kamar atau ruangan kecil. Dan ada kamar milik Aisyah yang terletak di sebelah timur masjid. Masjid ini adalah Masjid Nabawi. Pintu sebelah barat kamar Aisyah ini terletak di dalam Masjid Nabawi, sehingga masjid itu seakan-akan menjadi serambi ruangan. Rasulullah Muhammad biasa memasukkan kepala beliau ke kamar Aisyah sementara beliau sedang beriktikaf di masjid. Pada saat seperti itu, Aisyah pun menyisir rambut beliau. Rumah Sayyidah Aisyah merupakan tempat tinggal Rasulullah. Tidak ada kekayaan, harta yang mewah maupun fasilitas hidup yang nyaman di sana. Dalam penuturan Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah memasuki rumahnya, beliau sering berkata, "Jika manusia memiliki harta yang memenuhi 2 lembah, maka ia akan mencari harta lain yang bisa memenuhi lembah ketiga. Mulut manusia hanya bisa disumpal dengan debu. Padahal harta itu hanya Allah berikan agar manusia melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, dan Allah akan mengampuni siapapun yang bertobat." Pernyataan di atas diucapkan oleh Rasulullah setiap hari. Tujuannya tentu saja adalah untuk mengingatkan keluarga beliau tentang ketidakabadian segala hal yang bersifat duniawi, serta untuk menghilangkan rasa cinta kepada harta dari hati mereka. Sayyidah Aisyah pernah bermimpi melihat 3 rembulan jatuh ke dalam kamarnya. Ia pun menceritakan mimpi itu kepada Abu Bakar. Mendengar mimpi putrinya, Abu Bakar berkata, "Wahai Aisyah, jika mimpi yang kau lihat itu benar, maka itu berarti bahwa 3 penghuni bumi terbaik akan dikuburkan di dalam kamarmu." Lalu, ketika Rasulullah telah meninggal dunia dan dikuburkan di kamar Aisyah, Abu Bakar kembali berkata, "Wahai Aisyah, inilah rembulan terbaik yang kau lihat dalam mimpimu, dan ini baru salah satunya." Beberapa tahun kemudian, 2 rembulan yang lain menyusul. Ternyata keduanya adalah Abu Bakar dan Umar. Sejak Rasulullah Muhammad meninggal dunia, Aisyah berstatus janda. Ia masih hidup hingga 40 tahun berikutnya. Sepanjang tahun-tahun itu, Aisyah tetap tinggal di kamarnya, di samping kuburan Rasulullah. Suatu malam, Aisyah bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad. Sejak saat itu, ia tidak pernah meninggalkan tempat itu kecuali untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, atau melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang dekat. Bagi Aisyah, perpisahan dengan Rasulullah hanya berlangsung secara fisik. Ia merasa tetap dapat melakukan ziarah spiritual mengunjungi Rasulullah seakan-akan beliau masih hidup. Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat itu usia Aisyah adalah 18 tahun. Aisyah juga biasa mengunjungi kuburan Rasulullah tanpa mengenakan hijab selama 13 tahun berturut-turut hingga akhirnya Umar meninggal dunia.
dan dikuburkan di sana. Sejak saat itu, Aisyah selalu mengenakan hijabnya ketika berziarah ke kuburan itu. Hubungan spiritual antara Aisyah dan Abu Bakar dan Umar juga tetap berlangsung seakan-akan keduanya masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan istri-istri Rasulullah untuk menikah lagi setelah Rasulullah wafat. Karena itu, Allah menurunkan ayat, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Begitu pula pada ayat, dan kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh hal itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Surat Al-Ahzab. Sayyidah Aisyah wafat. Tahun-tahun terakhir masa kekuasaan Muawiyah adalah masa-masa terakhir pula dari kehidupan Sayyidah Aisyah. Ketika itu usia Aisyah 67 tahun. Ia mulai menderita sakit pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Dalam keadaan sakit, ia kerap ditanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Baik, alhamdulillah." Di saat beliau sakit, banyak orang yang memuji dan menghiburnya. Tetapi Aisyah segera menukas, "Wahai Ibnu Abbas, berhentilah memujiku. Sungguh aku berharap menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan orang." Sebelum meninggal dunia, Sayyidah Aisyah berpesan, "Jangan kuburkan aku bersama mereka, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Kuburkan aku di Baqi bersama sahabat-sahabatku. Aku sama sekali tidak akan pernah layak mendapatkan kehormatan itu." Sayyidah Aisyah juga berwasiat agar ia dikuburkan pada malam hari. Pada waktu itu, Abu Hurairah sedang memegang jabatan sebagai gubernur sementara di kota Madinah. Ia pun mengimami sholat jenazah. Kemudian Sayyidah Aisyah dikuburkan. Pada malam itu, Madinah seolah-olah kiamat. Semua orang tenggelam dalam kesedihan. Salah satu lentera paling terang di kota ini telah padam selamanya. Seorang laki-laki penduduk Madinah ditanya tentang bagaimana sikap orang-orang ketika Aisyah meninggal dunia. Ia menjawab, "Mereka seakan-akan kehilangan ibu kandung sendiri." Hal ini sebagaimana dikutip dari At-Tabaqat Al-Kubra, karya Ibnu Sa'ad. Masya Allah, semoga kita semua wanita akhir zaman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meneladani Sayyidah Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.